Perkenalkan, saya Winda Rosaria, mahasiswi dari Universitas Jambi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja organisasi dan saya mengambil contoh yaitu pada IKU Telkom University. Pengertian manajemen, organisasi dan komponen, utama manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja organisasi adalah proses sistematis untuk memastikan seluruh aktivitas, sumber daya, dan karyawan berkontribusi optimal terhadap tujuan strategis. Fokus utamanya adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan hasil kerja secara berkelanjutan. Lebih dari sekadar penilaian, manajemen kinerja menyelaraskan strategi organisasi dengan pelaksanaan di semua level agar tercapai hasil nyata. Selanjutnya yaitu ada komponen utama manajemen kinerja. Terdapat 4 komponen utama dalam manajemen kinerja. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan indikator keberhasilan yang jelas. Yang kedua, itu ada pelaksanaan dan pemantauan, yaitu menjalankan rencana kerja sambil terus memantau capaian. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu menilai hasil kerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Yang keempat ada tindak lanjut, yaitu memberikan umpan balik, penghargaan, atau melakukan perbaikan. Keempat komponen ini membentuk siklus berkelanjutan yang mendorong peningkatan kinerja secara konsisten. Pengertian dan perbedaan IKU dan KPI. IKU atau indikator kinerja utama yaitu ukuran strategis yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. KPI atau Key Performance Indicator yaitu ukuran operasional yang menunjukkan seberapa baik unit kerja atau individu menjalankan tugasnya. Selanjutnya yaitu ada perbedaan IKU dan KPI. Perbedaan utama antara IKU dan KPI ada pada ruang lingkup dan penggunaannya. IKU bersifat strategis dan digunakan oleh manajemen puncak untuk melihat hasil akhir organisasi. Sedangkan KPI lebih teknis dan digunakan oleh unit kerja atau individu untuk mengukur kinerja harian, mingguan, atau bulanan. IKU menunjukkan apa yang ingin dicapai, sedangkan KPI menunjukkan bagaimana pencapaian itu dilakukan. Pentingnya IKU dan KPI dalam organisasi. IKU dan KPI membantu organisasi menjaga arah strategis, memperjelas harapan, serta mengukur kinerja secara objektif. Penerapan IKU dan KPI, yang pertama yaitu meningkatkan motivasi kerja karena target lebih terukur. Yang kedua, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, memperkuat akuntabilitas dan tanggung jawab karyawan. Nah, penerapan yang konsisten akan membentuk budaya kerja yang fokus pada hasilnya. Contoh kasus Telkom University. Telkom University berdiri pada 2013 sebagai gabungan 4 institusi di bawah Yayasan Pendidikan Telkom dengan visi menjadi universitas unggul di bidang teknologi dan inovasi. Penerapan indikator kinerja utama atau IKU dijalankan melalui program seperti Tracer Study untuk menilai daya serap lulusan dan pengembangan Center of Excellence sebagai wujud kolaborasi riset dengan industri. Hal ini menunjukkan komitmen TLU dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan zaman. IKU Telkom University. Nah, bisa kalian lihat dengan gambar yang sudah saya tampilkan, yaitu yang pertama yaitu ada tujuannya, tercapainya kepercayaan diri seluruh pemangku kepentingan. Sasaran strategis yang pertama yaitu terselenggaranya good university governance. Nah, ini adalah beberapa indikator kinerja utamanya. Nah, salah satunya ada sertifikat ISO. Nah, yang kedua itu ada sasaran strategis kemandirian finansial.
Nah, ada 4 indikator kinerja utamanya juga. Salah satunya ada pendapatan. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuannya menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa entrepreneurial secara global. Nah, sasaran strategisnya yang pertama itu meningkatkan daya saing lulusan di tingkat nasional dan internasional. Beberapa indikator kinerja utamanya yaitu salah satunya tingkat kepuasan penggunaan lulusan. Selanjutnya yang kedua itu sasaran strategisnya meningkatnya kualitas dan kualitas dosen. Salah satunya jumlah dosen ber-JFA, LK, dan GB. Selanjutnya yaitu ada sasaran strategis yang ketiga, meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa dan lulusan. Nah, salah satu indikator kinerja utamanya rasio jumlah mahasiswa yang ikut seleksi berbanding daya tampung. Yang keempat ada sasaran strategis terwujudnya digital education. Salah satu indikator kinerja utamanya yaitu jumlah prodi yang menyelenggarakan PJJ. Nah, yang kelima itu ada berkembangnya internasionalisasi pendidikan. Salah satu ikunya yaitu jumlah mahasiswa asing. Selanjutnya ada tujuan yang ketiga yaitu menciptakan budaya riset di kalangan sivitas akademika. Nah, sasaran strategis yang pertama meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian. Nah, salah satu contoh indikator kinerja utamanya yaitu International Publication Collaboration. Yang kedua yaitu ada berkembangnya diversifikasi sumber pendanaan penelitian. Yaitu indikator kinerja utamanya jumlah penelitian yang didanai oleh industri. Nah, tujuan yang keempat yaitu menghasilkan karya penelitian dan produk inovasi yang bermanfaat dalam. Sasaran strategis yang pertama yaitu meningkatnya kuantitas hasil inovasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, salah satu ikunya jumlah tim inkubasi atau startup TLU. Sasaran strategis yang kedua yaitu jumlah kerjasama profit. Indikator kinerja utamanya jumlah venture kapitalis. Selanjutnya ada meningkatnya komersialisasi hasil penelitian, yaitu salah satu ikunya jumlah industrial lisensi. Kesimpulan. Manajemen kinerja mendorong organisasi bekerja lebih efektif, terukur, dan strategis. IKU dan KPI menjadi alat ukur utama dalam menilai keberhasilan. Contoh IKU di institusi pendidikan seperti Telkom University meliputi yang pertama itu tata kelola dan reputasi publik. Terdapat akreditasi kepuasan stakeholder. Yang kedua ada keuangan dan kemandirian, meliputi SHU, efisiensi biaya. Yang ketiga ada kualitas sumber daya manusia dan lulusan, meliputi jumlah lulusan, kompetensi dosen. Yang keempat ada penelitian dan inovasi, meliputi publikasi, paten, dan kerjasama. Dan yang terakhir atau ada yang kelima yaitu kontribusi terhadap bangsa atau program pengabdian dampak sosial. Dengan indikator ini, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terukur. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.